memegang teguh kebenaran, kemudian memedomani kesusilaan, tidak ingin menangnya sendiri, dan dapat dipercaya. Teman itu ya mencari yang setara, ya mencari yang tidak setara. Yang tidak setara itu maksudnya yang lebih baik dari kita, bukan yang lebih buruk. Kalau yang lebih buruk atau berteman dengan orang jahat tidak bisa disebut persahabatan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini quotes ini menarik. Kenapa kok jangan teman yang flat saja, tapi yang lebih baik dari kita. Aku tidak ingin teman yang tersenyum saat aku tersenyum, menangis saat aku menangis, karena bayanganku di kolam itu bisa melakukan lebih baik dari itu. Jadi teman yang tidak ngapa-ngapain, bisanya kalau kita tersenyum ikut senyum, aku ikut gembira ya. Kalau kita nangis ikut nangis, aku ikut berduka cita ya. Tapi terus tidak ada kontribusinya apa-apa, tidak meningkat apa-apa. Kata Konfusius itu persis cermin atau bayangan di kolam. Cermin atau bayangan di kolam bisa lebih baik. Kenapa lebih persis? Kalau teman kita tidak terlalu persis, hanya ikut simpati saja. Jadi teman yang mungkin bahasanya hanya bisa basa-basi saja. Jadi aku turut berduka cita ya sudah, terus minggir. Aku ikut gembira ya sudah, terus minggir. Jadi hari-harinya penuh dengan basa-basi. Maka kalau cuma itu, cermin lebih ramah. Kalau aku senyum, dia juga senyum dan persis. Kalau aku nangis, dia juga nangis dan persis. Maka cari teman yang serius tadi, yang di dalamnya ada kebaikan, ada perbaikan. Kalau berteman isinya basa-basi saja kan rasanya hampa. Kalau ketemu, gimana kabarnya? Baik. Kalau berpisah, semoga sehat ya. Ya, semoga sehat. Ayo. Jadi rasanya tidak enak. Apalagi sekarang pakai medsos ya. Ucapannya aku turut berduka cita, tapi nanti sebenarnya batinnya rasakno kapan lagi. Itu tidak cuma basa-basi, itu pura-pura. Jadi teman yang sejati tidak hanya casingnya saja dekat dengan kita, tapi memang benar-benar ingin berada di medan kebaikan dan perbaikan. Makanya kata Konfusius, aku tidak ingin teman yang tersenyum saat aku tersenyum. Harusnya saat aku sukses, gembira, luar biasa, ini kan fenomena sedang ngegas. Fungsinya teman ngerem. Jadi yuk gembira, oke, aku ikut gembira, tapi jangan lupa diri ya. Masih perjuangan ke depan masih panjang. Yuk aku bantu untuk sukses lebih jauh. Ini sahabat. Kalau punya teman sedang nangis, sedih, putus asa, yuk kita datang, tidak sekedar menghibur dan basa-basi, tapi ayo bareng-bareng bangkit. Aku akan membantumu bangkit, move on. Nah, ini namanya sahabat yang sejati. Kalau orang lain yang tidak sahabat, biarlah mengucapkan ucapan-ucapan simpati, ucapan-ucapan turut bela sungkawa, turut gembira. Tapi yang sahabat tentunya tidak berhenti hanya di situ. Kalau sekedar teman tersenyum, saya punya cermin, mungkin gitu maksudnya. Kalau sekedar teman nangis, ya saya punya cermin. Kita tersenyum di depan cermin kan sekarang ada temannya senyum. Kalau sekedar teman yang seperti itu. Tapi tentunya sahabat kan tidak cuma di situ. Ini maksud dari quotes ini. Kalau gitu, kalau ada teman tersenyum, saya tidak tersenyum ya Pak. Kadang-kadang kan kamu kan gitu memahaminya. Tidak begitu maksudnya. Jadi itu maksudnya, jangan cuma tersenyum. Bukan jangan tersenyum,
Maksudnya jangan cuma ikut nangis, bukan berarti jangan nangis. Oke, kalimat yang dipelintir-pelintir gini kan sering, kalau apalagi di medsos-medsos gitu kan. Untuk menang-menangan debat itu kan biasanya terus dipelintir. Nah, saya lanjutkan. Nah, Pak, saya terlanjur punya sahabat, tapi kok kurang ajar Pak, sahabatku yang satu ini misalnya. Wah, sahabat yang satu ini bikin sebel Pak tiap hari. Kata Konfusius, enggak. Siapapun sahabat kita, sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran. Baik pelajaran secara positif maupun pelajaran secara negatif. Kata Konfusius, kalau aku berjalan dengan dua orang, dua-duanya akan jadi guruku. Aku akan mengambil yang baik dan menirunya dari seseorang, dan aku akan mengambil yang buruk dan memperbaikinya dalam diriku. Jadi, nah ini lanjutannya. Berarti apa? Kalau kita terlanjur bersahabat, kalau tadi kan konteksnya milih, hati-hati jangan deket-deket yang buruk. Kalau kita sudah punya sahabat atau oleh takdir terpaksa ketemu sahabat yang tidak bagus, sudah terlanjur dapat temen sak kontraan, sak kos, usilnya luar biasa misalnya, itu kan nasib. Mau tidak mau berteman dengan yang seperti ini. Kata Konfusius, tidak. Apapun sahabat kita, sebenarnya kita bisa menjadikan dia guru. Jadi yang baik dia jadi guru untuk kita tiru, yang buruk dia jadi guru kita untuk introspeksi. Nah, jadi tidak ada orang yang tidak guru. Makanya dulu waktu kita ngaji Ki Hajar Dewantoro itu kalimatnya setiap orang adalah guru. Nah itu yang komen-komen usil mungkin wah berarti kita belajar juga Pak dari koruptor. Wah berarti kita belajar juga Pak dari maling-maling. Berarti kita baca. Iya, kalau dari koruptor kita belajar untuk tidak korupsi, bukan belajar untuk korupsi. Kebalik. Jadi dari orang-orang yang buruk, dari orang-orang yang negatif, kita belajar untuk introspeksi. Aku jangan begitu, jangan-jangan aku juga sudah begitu. Jadi cara berpikirnya begitu. Jadi kalau ada teman nakal, usil, jahat padamu, alhamdulillah dapat pelajaran agar aku tidak seperti dirimu. Ternyata maki-maki itu jelek, rasanya tidak enak di telinga. Berarti aku dapat pelajaran untuk tidak begitu. Nah, berarti apa? Kalau setiap orang kita posisikan sebagai guru, tetap ada respeknya. Meskipun kalau itu sahabat kita, jangan lupa tadi rumusnya, rumus perbaikan. Setelah kita muhasabah tentang diri kita, baru kita mikir perbaikannya. Oh, dinasehatilah teman tadi, atau gimana caranya dia bisa berubah. Nah, ini tanggung jawab persahabatan, jangan cuek. Pak, sekarang saya sudah muhasabah, ternyata saya tidak punya kualitas korupsi, berarti beres urusan. Ya enggak, kamu masih punya tanggung jawab. Sahabatmu tadi ya dinasehati, cari nasihat yang pas. Cari nasihat yang sesuai tadi ya, dengan yang arif dan bijaksana tadi. Jangan ngasih nasihat yang tidak bijaksana. Misalnya temennya korupsi terus dinasehati, hidup ini memang sesuai takdirnya Tuhan. Ya kalau kamu korupsi mungkin memang ketetapannya Allah begitu. Jadi tawakal saja ya. Orang korupsi disuruh tawakal. Keliru kan nasihatnya. Nah itu yang arif bijaksana tadi. Sahabat harus ngerti. Jadi inilah dia, siapapun sahabat, dia adalah pelajaran. Jadi ketemu siapapun pelajaran. Tidak ada orang yang tidak guru. Semua orang guru.
bahkan dari yang paling jahat, bahkan dari yang terjahat, dari Fir'aun, Namrud, Iblis, dan lain sebagainya. Itu kan pelajaran-pelajaran buat kita. Yang baik pelajaran untuk ditiru, yang buruk pelajaran untuk introspeksi, atau kalau bahasanya Konfusius ini, memperbaikinya dalam diriku. Itu maksudnya introspeksi. Karena jangan-jangan temanku kayak gitu itu ketularan aku, atau jangan-jangan aku juga punya kualitas seperti itu. Kita itu kan sering nembak keluar, padahal sasarannya sebenarnya pasnya ya dalam diri kita sendiri. Kita nasihati orang, kamu itu kalau ngomong mbok yang baik, yang jujur, dasar kamu. Ternyata ya kita persis sama dengan yang kita nasihatkan. Harusnya nasihat itu pertama ke arah kita sendiri, tapi kita lupa. Jangan-jangan buruknya sahabat kita itu cerminan kita sendiri. Nah, ini saatnya ya. Jengkel sekali aku punya teman kalau pinjem tidak ngomong-ngomong. Jangan-jangan kita juga sering begitu. Makanya dapat teman yang begitu. Wong teman kita nganggapnya, wah, temanku itu suka pinjem tidak ngomong-ngomong. Kalau gitu akulah yang tak pinjem tidak ngomong-ngomong juga lah. Wong kita berarti sama. Itu jangan-jangan cerminan kita. Nah, maka rumusnya Konfusius tadi, selain berdua harus saling memperbaiki, kita juga bisa saling belajar, siapapun orangnya. Nah, ini rumus penting dalam kita menjalin persahabatan. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini ada quotes. Ketika kita melihat orang-orang yang berharga, kita harus berpikir untuk menyamai mereka. Karena kata Konfusius, belajar yang paling mudah itu imitasi, niru. Jadi kalau kalian bingung cara jadi orang baik gimana ya Pak, cari orang yang memang baik, tirulah. Ini cara belajar paling mudah. Ada cara belajar yang berat, yaitu mikir sendiri. Ini berat. Jadi mikir hidup ini gimana itu berat, sulit. Jadi tidak usah nekat. Karena ini butuh keahlian, butuh kemampuan, butuh capek, tenaga, dan lain sebagainya. Ada lagi cara belajar ketika kalau ini pahit, yaitu pengalaman. Jadi ada cara belajar meniru, ini paling mudah. Ada cara belajar yang berat, ya berpikir sendiri, berkontemplasi sendiri. Ada cara belajar yang pahit, yaitu nunggu pengalaman. Jadi nunggu pengalaman dapat nilai E dulu baru rajin, itu kan pahit. Ya, mending sejak awal kamu niru temanmu yang kumlot, ditiru, itu kan gampang. Caranya gimana sih kamu bisa dapat nilai A? Itu kan tinggal niru. Yang sulit belajar sendiri, mikir sendiri, gimana caranya saya dapat nilai A, itu agak berat. Jadi dalam hidup ini rumusnya 3. Jadi rumusnya orang belajar itu bisa meniru. Ya, itu pengalaman. Jadi ayo. Nah, yang lain harus bisa niru, ada pelajaran. Oke ya. Kalau dipikir sendiri kan mungkin berat itu. Gimana caranya agar gelasnya tertib, ini kan berat. Tapi kalau sudah pengalaman tahu sekarang. Besok mesti kalau mau jalan hati-hati itu lihat ke bawah. Sudah dapat pelajaran. Nah itu contoh paling mudah. Jadi yang lain niru. Baik. Makanya kalau ada yang tanya, Pak, kok ngaji filsafat itu selalu tokoh-tokoh, selalu rujukan-rujukan ke siapa, ke apa? Ya, karena yang lebih mudah itu niru. Kalau saya disuruh mikir sendiri materi sebanyak itu, mungkin sampai sesi ke-5, ke-10 selesai ngaji filsafat. Mikir sendiri berat. Nah,
Makanya tak pilih strategi niru tokoh-tokoh utama, tokoh-tokoh besar. Apalagi mengandalkan pengalaman, bos. Malah tidak ada materinya nanti. Pengalamanku sempit sekali, tidak penting mungkin. Jadi oke ya, makanya kalau ketemu orang-orang utama, orang-orang berharga, orang-orang mulia, kita berpikirnya bagaimana caranya aku bisa niru dia, aku bisa mengikuti dia. Nah, ini cara paling mudah untuk mengkonstruksi diri, membentuk diri kita. Baik, nah sekarang membentuk diri. Orang yang paling ideal untuk dijadikan sahabat adalah Junzi. Junzi ini kalau dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai gentleman. Gentleman itu kalau letterleknya sebenarnya itu saya pakai istilah susilawan. Saya tidak tahu cocok apa enggak. Manusia yang bermoral, bersusila. Saya bilang susilawan, nanti yang perempuan protes susilawatinya mana, Pak? Karena dia ada budiman, nanti ada yang tanya budiwatinya mana, Pak? Jadi Junzi itu manusia yang berbudi, manusia yang bersusila, manusia yang bijaksana. Lawannya Sioren. Kalau Sioren ini manusia rendah, manusia kecil. Cirinya apa seorang Junzi? Cari sahabat yang punya karakter ini. Yang pertama apa? Memegang teguh kebenaran, kemudian memedomani kesusilaan, tidak ingin menangnya sendiri, dan dapat dipercaya. Nah, kalau punya teman dengan 4 kualitas ini, dekati dia, jadikan sahabat. Jadi punya prinsip karena dia teguh memegang kebenaran, kemudian moralnya bagus, kemudian tidak ingin enaknya sendiri, menangnya sendiri, kemudian dapat dipercaya. Nah, ini ya mungkin sulit ya mencarinya, tapi ya patokan ideal itu kan jadi standar. Dapat 50%-nya alhamdulillah, 90% lebih alhamdulillah lagi. Jadi cari seorang yang Junzi, manusia sejati. Yang kedua, Junzi itu lebih suka introspeksi, menuntut dirinya sendiri daripada menuntut orang lain. Jadi kalau orang yang suka nuntut orang lain itu orang yang rendah budinya, Sioren tadi. Jadi nuntut orang lain itu selalu marah-marah ke orang lain, kamu salah ini, kamu salah itu, kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Itu kan terus biasanya kalau kamu jengkel kan kamu balasnya, emang siapa lu? Merentah-merentah. Nah, ini namanya nuntut ke orang lain. Seorang Junzi itu orang yang dituntut dirinya sendiri. Aku sudah sopan ndak? Aku ini sudah terpuji ndak? Sudah adil ndak? Sudah bijaksana ndak yang aku lakukan? Jadi seorang utama, seorang budiman itu lebih menuntut dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, seorang Junzi itu bukan alat. Bukan alat itu berarti dia tidak bisa dinego, tidak bisa diperalat, dan tidak akan memperalat orang untuk kepentingannya. Sudahlah, kita sama-sama teman, salah-salah dikit ini tidak apa-apa ya. Tidak. Kalau untuk kebenaran tidak bisa dinego. Itu namanya Junzi, seorang yang mulia. Kemudian Junzi itu mengutamakan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Nah, ini enak dijadikan sahabat.
daripada orang-orang yang dipikir dirinya sendiri terus atau kelompoknya sendiri terus. Cenderung egois. Kemudian dia mau berlomba tapi tidak mau berebut. Mau berkumpul tapi tidak mau berkomplot. Nah, kalau berkumpul itu biasanya untuk kebaikan. Kalau berkomplot itu untuk keburukan. Jadi diajak ngumpul-ngumpul oke, tapi diajak berkomplot enggak. Ngumpul-ngumpul untuk kebaikan. Jadi kan misalnya kumpulan ngaji bersama itu berkumpul, kan enggak mungkin disebut komplotan orang ngaji, kan enggak enak. Jadi ini orang bijaksana, orang budiman itu ya ngumpul ya, ngomplot enggak. Kemudian lomba ya, berlomba dalam kebaikan oke, tapi tidak rebutan. Jadi kalau rebutan itu saling mengalahkan, saling menaklukkan, saling menjatuhkan. Aku yang paling banyak, kamu sesedikit mungkin. Nah, ini namanya rebutan. Tapi berlomba ayo. Berlomba itu aku akan lebih baik, aku akan lebih baik darimu. Yang sana juga aku akan tidak mau kalah dalam kebaikan darimu. Nah, ini orang yang bijaksana. Nah, Junzi itu tidak memuji seseorang karena kata-katanya dan tidak menyia-nyiakan kata karena orangnya. Jadi tidak tertipu oleh kata-kata, meskipun juga tidak menjudge orang hanya dari luarnya saja, kata-katanya saja. Jadi intinya tidak mudah menghakimi orang, tidak mudah memvonis orang. Nah, itu seorang Junzi. Jadi kalau teman-teman mampu, carilah sahabat seideal ini, atau bentuklah dirimu seideal ini untuk jadi seorang yang pantas dijadikan sahabat. Baik, lanjut. Nah, nanti Konfusius punya konsep teman jauh dan teman dekat. Ini jarak ya, bukan urusan LDR-an apa. Jadi maksudnya begini loh. Kita itu dalam hidup ini biasanya sangat appreciate, sangat menghargai teman jauh. Makanya ada kalimat dari Konfusius itu, ada teman dari jauh yang datang berkunjung, bukankah menyenangkan? Kita misalnya punya teman di kampung, tiba-tiba datang ke Jogja, ke sini menemui kita, itu kan gembira, itu teman jauh. Sebenarnya maksudnya kalimat ini menurut saya, teman yang jauh saja datang begitu menyenangkan. Lah kok kita lupa dengan teman yang dekat? Harusnya lebih menggembirakan. Kalau teman jauh datang pada kita, kegembiraan kita datang karena kenangan-kenangan masa lalu, kenangan tentang peristiwa-peristiwa kita bersama dia yang indah-indah. Teman itu kan begitu. Meskipun misalnya teman-teman zaman SMA dulu ada teman yang musuhan dengan kita, gegeran dengan kita, sering kali kita tidak cocok, tapi begitu sekarang jadi mantan, sudah tidak ketemu lama, reunian, itu kan isinya gembira semua. Yang dulu cerita marah-marah, sekarang jadi cerita ketawa-ketawa. Betapa konyolnya kita dulu, betapa, itu kan kenangan. Jadi teman lama itu selalu menyenangkan. Ini bukan CLBK loh ya. Jadi memang teman. Jadi teman, kalau mantan kan beda rumusnya. Kalau teman itu hadirnya selalu menyenangkan karena kenangan yang telah dibuat. Sementara teman dekat itu, hari ini kita sedang membangun kenangan. Jadi yang satu, kita mengingat-ingat kenangan saja begitu gembira. Harusnya dengan teman-teman dekat, yang kalau ada apa-apa dia datang duluan. Saat ini kita sedang membangun kenangan, kita lebih gembira lagi kalau bersama.
Itulah sebenarnya harganya seorang sahabat. Kita sering lupa betapa berharganya sahabat-sahabat yang sekarang ada di sekeliling kita. Diingatkan oleh Konfusius, coba diingat-ingat sahabat lama yang datang. Itu kan menggembirakan. Nah, berarti hari ini kita sedang membangun cerita-cerita kegembiraan-kegembiraan yang nantinya akan kita kenang. Maka nikmatilah momen kebersamaan itu. Lakukan secara serius, sungguh-sungguh untuk menjalankan kebaikan-perbaikan bersama-sama sahabatmu. Jadi ini konsep teman jauh dan teman dekat. Jadi mari sebenarnya ya tidak usah dibedakan jauh dan dekat, sama-sama menggembirakan. Cuma kadang-kadang kita itu yang dekat lupa, lebih suka mengenang yang lama, yang jauh. Kadang-kadang teman itu karena tiap hari ketemu rasanya jengkel terus, sebel terus, karena tiap hari ketemu, yang kelihatan jeleknya saja. Tapi nanti kalau sudah lulus misalnya, lama di kampung, itu kenangan-kenangan yang dulunya menyedihkan itu bisa jadi terus ngangeni, kalau bahasa Jawanya. Kita ingin kembali lagi. Nah, itu algoritmanya kenangan itu kan begitu. Momen-momen yang sebenarnya mungkin membuat kita malu, membuat kita sedih, membuat kita dulu capek, lelah dan lain sebagainya, tapi begitu dia berubah bentuk dari peristiwa jadi kenangan, itu nilainya berbeda. Nah, maka silahkan membuat sebanyak mungkin kenangan dengan sahabat-sahabat dekatmu, karena itulah nanti yang akan jadi cerita di masa depan.